أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط mustaqim. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang jelas, Al-Quran. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya, serta menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 15-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Laini. Saya mahasiswi Prodi Film dan Animasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Halo teman-teman, semoga teman-teman sekalian sehat walafiat, berada di tempat yang aman dan selalu disertai lindungannya. Nah, teman-teman, dulu kalian pernah nggak sih setelah sholat subuh, sholat asar, atau mungkin sholat maghrib duduk tenang sambil baca Al-Quran? Kalian kangen nggak sama suara dan momen saat itu? Nah, sekarang aku tuh sadar kalau ternyata interaksi kita dengan Al-Quran bukan cuma soal membaca, tapi soal bagaimana hati kita hadir untuk Allah. Nah, itulah yang disebut interaksi ideal bersama Al-Quran. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu interaksi ideal dengan Al-Quran? Jadi, interaksi ideal artinya menjalin hubungan dengan Al-Quran secara utuh melalui lisan, hati, dan perbuatan. Bukan cuma dibaca, tapi juga dipahami, dihayati, dan diamalkan. Menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup, pedoman, dan cermin diri kita. Artinya, semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin dekat pula kita dengan kebaikan. Nah, teman-teman, interaksi ideal ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah membaca Al-Quran atau tilawah. Membaca Al-Quran adalah bentuk interaksi paling dasar, tapi juga paling indah. Karena dari membaca, kita belajar mengenal kalimat Allah. Meskipun paling dasar, tapi kita harus membaca dengan tartil, yakni pelan, sesuai tajwid, dan penuh adab. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2910. Nah, dulu itu aku sangat diperhatikan dalam hal belajar membaca Al-Quran. Sedikit cerita nih teman-teman, sejak dari kandungan itu selalu didengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Karena dulu saya itu diharapkan lahir menjadi anak laki-laki yang soleh. Tapi ternyata takdir berkata lain, saya lahir sebagai perempuan yang semoga insya Allah saya menjadi anak yang solehah juga. Nah, dari kecil nih saya selalu menjadikan orang tua saya sebagai role model. Setiap mereka sholat atau mereka mengaji, saya ikut-ikutan. Meskipun masih kecil, saya selalu minta pakai kerudung kalau mereka sholat. Saya ikut sholat juga, saya gelar sajadah juga. Kalau mereka lagi mengaji, saya ambil Quran, saya baca juga meskipun bener-bener gitu. Buka Quran sambil megang tasbih kayak Masya Allah. Nah, terus ada suatu saat ketika ustadz saya itu tiba-tiba berhalangan hadir. Nah, itu digantikan oleh mama untuk belajar mengaji.
surga nikmatnya. Lalu yang kedua ada mendengarkan Al-Quran atau istima'. Interaksi kedua ini adalah mendengarkan. Pernah gak sih kalian pas lagi capek terus denger lantunan ayat Al-Quran tiba-tiba merasa adem? Itu bukan kebetulan, karena Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Siapa di sini yang sama kayak aku? Nah, aku tuh suka banget mendengarkan qiraah sebelum Jumatan. Itu kayak khas banget. Kalau dulu waktu kecil itu dengar qiraah itu langsung mapan buat tidur siang. Tapi ketika tumbuh besar, aku jadi menanti-nanti nih sampai setiap Jumat tuh selalu siap sedia mendengarkan gitu. Nah, yang paling dinanti itu ketika dibacakan surat Yasin. Biasanya aku nunggu-nunggu buat sambil hafalan. Jadi kayak sekaligus semaan gitu kan. Aku bener gak hafalannya gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, menghafalkan Al-Quran atau hifz. Menghafal gak harus 30 juz. Satu ayat yang kita hafal dan kita jaga dalam hati pun udah luar biasa. Karena bukan cuma para hafiz, tapi siapapun bisa mulai dari satu ayat per hari. Menghafal itu bukan soal kuat ingatan, tapi juga niat dan keistiqomahan. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadihi lahuwa asyaddu tafassyian minal ibili fi uquliha." Jagalah Al-Quran ini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya ia lebih mudah lepas dari dada seseorang dibandingkan unta yang dilepas dari talinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5033 dan Muslim nomor 791. Nah, aku dulu tuh pernah hampir menghafalkan juz 30. Hampir. Bukan untuk hafalan diri sendiri, melainkan untuk mendampingi adikku yang hafalan. Pernah hafalan juz 30, tapi gak sehebat dan sehafal waktu mendampingi adikku hafalan itu, guys. Kayak itu momen yang kok bisa? Momen yang Masya Allah. Padahal hanya untuk mendampingi adik saya menghafal gitu, tapi saya bisa sekaligus ikut hafalan seperti itu. Lalu yang keempat, memahami dan merenungkan atau disebut sebagai tadabbur. Interaksi ini bukan cuma membaca, tapi merenungi makna pesan Allah di balik ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan mendapat pelajaran orang-orang yang berakal. Quran Surat Shad ayat 29. Nah, sekarang ini aku membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, guys. Terkadang setelah sholat subuh, kalau ada waktu luang, aku menyempatkan membaca terjemahannya. Atau paling enggak, aku menemukan ayat yang bikin aku penasaran apa sih artinya. Itu aku pasti baca terjemahannya. Lalu selanjutnya adalah yang kelima, yakni mengamalkan Al-Quran atau tatbik. Ini puncak dari semua bentuk interaksi. Kalau kita udah baca, memahami, tapi nggak diamalkan, itu kayak punya peta tapi nggak pernah dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman.
Quran Surat Al-Isra ayat 82. Rasulullah SAW juga bersabda, Al-Qur'anu hujjatul laka au alaika. Al-Quran adalah hujjah atau pembela bagimu atau atasmu. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Nah, mengamalkan Al-Quran di sini versiku sedikit berbeda. Aku mengusahakan untuk mengamalkan pahala dengan membaca surat Al-Waqiah setelah sholat subuh, surat Ar-Rahman setelah sholat asar, surat Yasin setelah sholat maghrib, dan surat Al-Mulk setelah sholat isya. Teman-teman mungkin bisa meluangkan waktu di jam-jam tersebut agar mendapat pahala dari membaca surat-surat tersebut. Nah, lalu yang keenam dan yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran atau taklim. Interaksi terakhir ini bukan cuma buat ustadz atau guru. Kita pun bisa ngajarin hal kecil seperti mengajak teman tadarus atau sekedar berbagi arti satu ayat di media sosial. Nah, ada salah satu hadis yang menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5027. Seperti yang sudah aku ceritakan tadi teman-teman, bahwa dahsyatnya mengajarkan Al-Quran itu begitu besar. Padahal aku tadi bilang cerita aku hanya mendalami, tapi alhamdulillah bisa ikutan hafal sebab menyimak surat-surat pendek yang dihafalkan oleh kesimpulannya, interaksi ideal dengan Al-Quran itu bukan cuma di lisan, tapi juga di hati dan perbuatan. Membaca dengan lisan, mendengarkan dengan telinga, memahami dengan pikiran, dan mengamalkan di dalam hidup kita. Dari semua bentuk interaksi ini, kita belajar bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab, tapi teman hidup. Dia ada di setiap tenang, sedih, bahagia, dan bingung. Dia menenangkan waktu kita gelisah, menuntun waktu kita bingung, dan menguatkan waktu kita lemah. Yuk mulai lagi pelan-pelan, satu ayat setiap hari, satu makna setiap malam. Karena siapapun yang mendekat kepada Al-Quran, Allah akan mendekatkan hatinya kepada cahayanya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.